Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Club Ekonomi Akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk melaksanakan pretest PPG 2022, kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Dirjen GTK untuk jurusan akuntansi dan keuangan. Semoga dapat membantu ya, dan semoga semuanya lulus, amin. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas soal-soal sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan di Dirjen GTK dari indikator nomor 18, 19, dan 20. Dan sekarang kita akan lanjutkan membahas contoh-contoh soal yang sesuai dengan kisi-kisi indikator dari 21, 22, dan 23. Oke, kisi-kisi nomor 21 diberikan data tentang pencatatan beban dibayar di muka dengan metode beban disertai informasi kondisi di akhir periode. Peserta mampu membuat jurnal penyesuaian di akhir periode. Berikut adalah contoh soalnya. Pada tanggal 1 Juli 2017 dibayar premi asuransi untuk 12 bulan sebesar 6 juta dan dicatat sedalam beban. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember yang benar adalah, nah ini dicatat sebagai beban persis seperti kisi-kisi ya. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal jurnal penyesuaian itu gampang-gampang susah ya, tapi sebenarnya kalau udah tahu triknya itu mudah sekali. Biasanya kalau saya itu untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian biasanya pakai rumus cepat yang HBH, pakai itu. Pengalaman saya sih menggunakan rumus ini, apapun bentuk soal penyesuaiannya selalu mudah untuk diselesaikan. Rumus cepatnya adalah HBH terpakai dan BHB tersisa. Jadi kalau catat sebagai harta, maka debitnya, akun debitnya adalah beban apa itu, dan kreditnya hartanya apa. Dan nominal yang ditulisnya adalah yang terpakai. Sebaliknya jika dicatat sebagai beban, maka debitnya hartanya apa dan kreditnya beban apa itu. Nominal yang ditulisnya adalah yang tersisa. Nah, kita kembali ke soal di sini. Ini kan jelas dicatat sebagai beban ya. Ingin dicatat sebagai beban. Nah, maka ini pakai rumus yang B ini karena dicatat sebagai beban. Maka debitnya hartanya apa? Kan ini tentang asuransi. Berarti asuransi dibayar di muka. Dan kreditnya apa? B-nya itu adalah beban asuransi. Nominal yang ditulisnya adalah yang tersisa. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai yang tersisanya. Nah, ini yang 6 juta ini kan untuk 12 bulan. Nah, sedangkan kita mulai itu bayar tanggal 1 Juli. Dan sedangkan kita mau tutup buku 31 Desember. Berarti dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember itu adalah 6 bulan. 6 bulan kan berarti sisanya 6 bulan itu berarti kan setengahnya dari 12 bulan. Berarti setengahnya ya 6 juta dibagi 2 berarti 3 juta. Berarti debitnya asuransi dibayar di muka, kreditnya beban asuransi. Nominalnya adalah yang tersisa. Nah, kebetulan ini tersisa terpakainya sama karena setengah kan berarti 3 juta. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yang asuransi dibayar di muka sama beban asuransi, nominal yang 3 juta. Ini hampir sama ya, awas ketukar, harus konsentrasi juga. Ini ada 2 sebenarnya, A dan C itu sama debit kreditnya, cuman yang beda adalah nominalnya. Nah, itu harus teliti juga gitu. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya indikator nomor 22 diberikan data tentang pencatatan penghasilan diterima di muka dengan metode utang disertai informasi kondisi di akhir periode. Peserta mampu membuat jurnal penyesuaian di akhir periode. Berikut adalah contoh soalnya. Nah, ini persis juga seperti kisi-kisi ya. Pada tanggal 1 Maret 2017, CV Dahlia menerima sewa untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 12 juta dan dicatat sebagai utang. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2017 yang tepat adalah, nah ini untuk pendapatan memang dibagi menjadi 2 ya. Ada dianggap sebagai pendapatan, ada dianggap sebagai utang gitu pencatatannya. Jadi tergantung kita mau nyatetnya sebagai apa, sebagai utang kah atau sebagai pendapatan. Nah, ini artinya pada saat CV Dahlia menerima uang sewa dari penyewa pada tanggal 1 Maret sebesar 12 juta. Karena PT Dahlia ini, CV Dahlia ini mencatat sebagai utang itu maksudnya utang tempat sewanya gitu. Jadi nggak langsung dianggap sebagai pendapatan, dianggap sebagai utang, bahwa kita punya utang berupa hak untuk ruangan tersebut atau kamar tersebut atau rumah tersebut kepada si penyewa gitu. Nah, pada saat tanggal 1 Maret pada saat menerima uang itu, PT Dahlia, CV Dahlia akan mencatatnya sebagai kas debit dan kreditnya sewa diterima di muka sebesar 12 juta.
gitu. Itu pada saat tanggal 1 Maret ya, pada saat menerima uang sewa. Nah, ini ada di jawaban yang A ya. Tapi kan ini soalnya mintanya jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember. Nah, berarti kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi jawabannya bukan yang A kalau jurnal penyesuaian. Yang mana? Coba kita cek dulu. Yang 12 juta itu kan untuk 12 bulan, untuk setahun. Berarti per bulannya kan 1 juta kan. Nah, sekarang dari tanggal 1 Maret sampai 31 Desember itu kan 10 bulan. Berarti 10 bulan itu dikali sejuta berarti 10 juta. Nah, itu adalah yang sudah benar-benar menjadi pendapatan gitu. Makanya harus dibuat jurnal penyesuaian, kan tadinya dianggap sebagai utang. Sekarang sudah harus dianggap sebagai pendapatan karena sudah dipakai rumah itu oleh si penyewa selama 10 bulan, udah benar-benar jadi pendapatan kita gitu. Kalau dulu kan dianggapnya sebagai utang saja gitu, maka harus buat penyesuaian. Nah, cara membuat penyesuaiannya bagaimana? Tinggal dibalikin saja yang sewa dia terima di mukanya. Yang tadi yang A itu kan, yang A itu tanggal transaksi tanggal 1 Maret tuh pada saat menerima uang. Kita punya utang berupa sewa diterima di muka sebesar 12 juta. Sekarang utangnya udah mau habis gitu. Jadi si sewa diterima di muka yang kredit itu kedebitkan gitu, dikedebitkan, dan kreditnya apa? Kreditnya pendapatan sewa. Jadi kita sudah mengakui pendapatan kita sebesar 10 juta. Karena 10 bulan itu udah kepake. Jadi jawabannya adalah yang sewa diterima di muka, debit 10 juta, dan pendapatan sewa sebesar 10 juta di kredit. Selanjutnya kisi-kisi nomor 23, diberikan data tentang pencatatan penghasilan diterima di muka dengan metode pendapatan disertai informasi kondisi di akhir periode. Peserta mampu membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, sebenarnya bisa kita pakai soal yang sama ya. Ini tinggal diganti aja yang tadi catat sebagai utang, sekarang catat sebagai pendapatan. Nah, kalau dicatat sebagai pendapatan berarti CV Dahlia ini pada saat 1 Maret 2017 pada saat menerima uang yang 12 juta itu, ini mencatatnya debitnya kas, kreditnya pendapatan gitu. Kalau yang tadi kan yang ini kas sama sewa diterima di muka kan kalau dianggap sebagai utang. Nah, kalau dicatat sebagai pendapatan maka pada tanggal 1 Maret itu debitnya kas, kreditnya pendapatan. Jadi pada saat menerima 12 juta udah aja langsung dianggap sebagai pendapatan oleh CV Dahlia. Padahal sebenarnya nanti kalau tidak pas tanggal 1 Januari berarti kan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau mulainya 1 Maret berarti yang benar-benar menjadi pendapatan itu baru 10 bulan, nanti tanggal 31 Desember pas mau buat penyesuaian gitu. Jadi maka harus dibuat penyesuaian. Nah, bagaimana cara membuat penyesuaiannya? Sama seperti tadi, tinggal dibalikin saja posisinya ya. Berarti pendapatannya dikedebitkan dan kreditnya sewa diterima di muka gitu. Jadi sudah sesuai dengan kenyataannya, yang pendapatannya sudah benar-benar 10 juta gitu, bukan 12 juta karena memang kenyataannya seperti itu. Dan yang sisanya yang 2 juta lagi itu berupa sewa diterima di muka buat tahun depan gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, tapi di soal ini salah ya, nominalnya bukan 10 juta tetapi harusnya 2 juta gitu. Bayangkan di buku besar pendapatan sewa ya, yang tanggal 1 Maret kan pendapatan sewa kredit tuh di buku besarnya 12 juta. Nah, sekarang penyesuaian ada debit pendapatan sewa 2 juta, berarti nanti kan saldonya itu menjadi 10 juta. Nah, itu udah sesuai bahwa memang pendapatan sewa tahun ini itu memang benar-benar baru 10 juta gitu. Jadi yang 2 jutanya itu masih utang berupa sewa diterima di muka. Demikian pembahasan kisi-kisi nomor 21, 22, dan 23. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.